Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai laporan ekuitas dari PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan anggota dari kelompok 1, yaitu ada saya sendiri Lailatul Qadri, dan juga ada rekan saya Anissa, dan juga Fadilatul Ilmi dan Anissa Salsabila. Materi yang pertama yaitu profil dari perusahaan. PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk atau biasa disingkat SSMS didirikan pada tanggal 22 November 1995. Perseroan bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan pabrik kelapa sawit yang memproduksi minyak kelapa sawit dan inti kelapa sawit. Perseroan dimulai beroperasi secara komersial pada tahun 2005. Selanjutnya yaitu laporan posisi keuangan pada PT Sawit per 31 Desember 2019, di mana laporan ekuitasnya itu ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Terdapat modal saham terdiri dari modal dasar sebesar 32 miliar 100 juta rupiah lembar saham, nilai nominalnya itu 100 rupiah nilai penuh per saham, dan juga terdapat modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar 9 miliar 525 juta lembar saham. Nah, kita lihat sama-sama pada gambar di atas, tambahan modal setornya itu sebesar 900 sekian, dan juga ada selisih dari pihak non pengendalian, dan adapun juga saldo laba sudah ditentukan penggunaannya, dan juga maupun itu yang belum ditentukan penggunaannya. Kemudian ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 4 miliar 49 juta 556 432 rupiah, dengan kepentingan non pengendalian sebesar 19 juta 10.840 rupiah, dan menghasilkan jumlah ekuitas sebesar 4 miliar 69 juta 567 272 rupiah. Selanjutnya yaitu tentang PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk dan entitas anaknya pada laporan perubahan ekuitas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 disajikan dalam ribuan rupiah kecuali dinyatakan lain. Berikut ini yang kami tampilkan, yang dimana saldo 31 Desember 2019 pada modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar 952.500.000 rupiah, dan untuk tambahan modal disetor sebesar 540.919.171 rupiah, dan untuk selisih transaksi dengan pihak non pengendali sebesar 89.113.603 rupiah, dan untuk saldo laba pada sudah ditentukan penggunaannya sebesar 548.991.755 rupiah, dan untuk saldo laba pada belum ditentukan penggunaannya sebesar 1.872.496.929 rupiah, dan untuk penghasilan komprehensif lain sebesar 45.534.974 rupiah, dan untuk neto sebesar 4.049.556.432 rupiah, dan untuk kepentingan non pengendali sebesar 19.10.840 rupiah, dan untuk jumlah ekuitas sebesar 4.068.567.272 rupiah. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya yaitu akan saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Berikutnya adalah modal saham. Pada tanggal 31 Desember 2019 ada 3 kepemilikan saham, yaitu pertama PT Citra Borneo Indah dengan jumlah saham sebanyak 5 miliar 120 juta dengan persentase kepemilikan 53,75% dan total 512 juta.
Yang kedua, PT Putra Borneo Agro dengan jumlah saham 1.147.969.879 dan persentase 12,05%, total 114.796.908 dan total 97.368.290. Kemudian untuk masyarakat jumlah saham sebanyak 3.431.317.100, persentase sebanyak 36,03% dan total sebanyak 343.131.710. Totalnya sama, yaitu 9.525.000.000 dan persentase 100% dan total 952.500.000. Selanjutnya tambahan modal disetor. Untuk tanggal 31 Desember 2019, kelebihan penerimaan di atas nilai nominal saham senilai 855 juta dikurangkan dengan biaya emisi saham senilai 36.439.885 menghasilkan 818.560.115. Lalu selisih nilai kombinasi bisnis entitas sepengendali dari akuisisi entitas anak ada 6 perusahaan, yaitu PT Mitra Mendawai Sejati, PT Kalimantan Sawit Abadi, PT Ahmad Saleh Perkasa, PT Sawit Mandiri Lestari, PT Tanjung Sawit Abadi, dan PT Sawit Multi Utama. Nilainya kemudian ditotalkan menghasilkan 270.640.944. Kemudian selisih yang tadi senilai 818.560.115 dikurangkan dengan 277.640.944 menghasilkan 540.919.171. Sama saja halnya dengan yang terjadi pada tahun 2018 tanggal 31 Desember. Nah, dapat dilihat pada slide terdapat perhitungan manajemen modal yang memantau modal menggunakan leverage ratio, yang dimana untuk tahun 2018 leverage ratio maksimumnya ialah sebesar 198% dengan net worth positif, dan untuk tahun 2019 leverage ratio maksimumnya ialah sebesar 224% dengan net worth positif. Nah, adapun leverage ratio ialah total liabilitas kecuali pinjaman kepada para pemegang saham dan utang serta pinjaman kepada pihak berelasi dibagi dengan net worth. Nah, net worth di sini ialah jumlah modal disetor, saldo laba, cadangan modal, dan pinjaman kepada para pemegang saham termasuk diantaranya utang dan pinjaman kepada pihak berelasi. Adapun tujuan utama dari manajemen modal ini ialah untuk memastikan kelompok usaha menjaga peringkat kredit yang kuat dan rasio modal yang sehat dalam rangka mendukung bisnisnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kepentingan non-pengendali. Nah, kepentingan non-pengendali ini merupakan proporsi atas hasil usaha dan aset neto entitas anak yang tidak diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Nah, dapat dilihat pada slide. Kepentingan non-pengendali atas aset neto untuk tahun 2018 sejumlah Rp18.555.072 dan untuk tahun 2019 sebesar Rp19.010.840. Dan untuk kepentingan non-pengendali atas laba rugi komprehensif tahun berjalan untuk tahun 2018 sebesar Rp764.464 dan untuk tahun 2019 sebesar Rp455.768. Nah, untuk hal di sini terjadi perbedaan cukup signifikan terutama di PT Mitra Mendawai Sejati. Hal ini disebabkan karena adanya pengalihan saham sebesar 4.550.000 lembar saham Mitra Mendawai Sejati milik Kalimantan Sawit Abadi kepada PT Mandiri Indah Lestari pada tanggal 29 Desember 2016. Hal itu menyebabkan perubahan signifikan tersebut.